Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Fisika Dasar ITS. Perkenalkan, saya Sylvia Nur Aziza, salah satu asisten Laboratorium Fisika Dasar ITS. Di sini saya akan menjelaskan percobaan dengan judul medan magnet solenoida. Adapun tujuan dari percobaan ini adalah untuk menentukan besar dari medan magnet solenoida dan juga membandingkan nilai dari percobaan dengan nilai secara teori. Induksi elektromagnetik merupakan fenomena di mana perubahan dari flux magnetik dalam sebuah penghantar akan menyebabkan timbulnya gaya gerak listrik atau GGL pada penghantar tersebut. Prinsip ini itu pertama kali ditemukan oleh Michael Faraday yang menyatakan bahwa GGL yang diinduksi akan sebanding dengan laju perubahan flux magnetik terhadap waktunya. Secara matematis, hukum Faraday ini dapat dituliskan sebagai berikut. Epsilon sama dengan negatif N dikali dV dt, di mana epsilon adalah GGL yang diinduksi, N adalah jumlah lilitan, dan V adalah flux magnetik. Dalam konteks pada praktikum ini, flux magnetik akan dihasilkan oleh solenoida yang dialiri oleh arus listrik, yang akan menciptakan medan magnet di sekitarnya. Medan magnet dalam solenoida akan bergantung pada beberapa faktor seperti jumlah lilitan, panjang solenoida, dan juga besar arus yang mengalir. Secara matematis, besar dari medan magnet di pusat solenoida itu dapat dihitung menggunakan persamaan berikut. B sama dengan mu0 dikali I dikali N dibagi L, di mana B adalah medan magnet di pusat solenoida dan mu0 adalah permeabilitas vakum, N adalah jumlah lilitan pada solenoida, I adalah arus listrik yang mengalir pada solenoida, dan L adalah panjang dari solenoida itu sendiri. Arah dari medan magnet pada solenoida juga dapat dijelaskan melalui aturan tangan kanan. Adapun data yang nanti akan kita ambil itu adalah jumlah lilitan, kuat arus listrik yang mengalir, panjang lilitan dari ujung ke ujung, dan juga nilai dari kuat medan magnet. Alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini terdiri dari dua buah solenoida dengan jumlah lilitan yang berbeda. Pada variasi yang pertama, terdapat solenoida dengan jumlah lilitan 500 lilitan. Kemudian pada variasi yang kedua, jumlah lilitannya ada 1000 lilitan. Kemudian terdapat satu buah adaptor yang digunakan untuk menghubungkan sumber arus listrik ke Gauss meter. Berikutnya terdapat Gauss meter yang dilengkapi dengan sensor untuk menghitung besarnya medan magnet pada solenoida. Kemudian terdapat dua buah kabel banana yang digunakan untuk menghubungkan power supply ke solenoida. Kemudian terdapat satu buah power supply. Kemudian untuk langkah kerja pada percobaan ini, yang pertama teman-teman silakan untuk menghubungkan adaptor ini ke sumber tegangan listrik. Kemudian dihubungkan ke Gauss meter. Adapun beberapa tombol yang terdapat pada Gauss meter, di sini terdapat tombol on off. Kemudian ini adalah tombol untuk mengeter, biasanya digunakan apabila sensor ini tidak menunjukkan nilai 0. Kemudian terdapat tombol hold untuk menghold nilai yang ditampilkan pada Gauss meter. Adapun satuan pada Gauss meter yang kami gunakan ini adalah dalam satuan mili Tesla. Kemudian hubungkan kabel banana dari power supply ke solenoida. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya pemasangan pada solenoida ini terdapat kesalahan, sehingga apabila teman-teman menggunakan kabel banana berwarna merah untuk menghubungkan tegangan positif dari power supply, teman-teman menghubungkan ke yang warna hitam, kemudian sebaliknya dihubungkan ke warna merah.
Di sini kita akan menggunakan variasi yang pertama, yaitu selenoida dengan 500 lilitan dan dengan power supply di mana arusnya nanti akan kita atur di variasi yang pertama, yaitu 0,1 ampere. Untuk caranya nanti silahkan teman-teman ubah dan atur power supply-nya ke variasi arus yang diinginkan. Kemudian letakkan sensor ini tepat di tengah-tengah selenoida. Bagaimana cara supaya selenoida ini tepat di tengah-tengah? Yang pertama, teman-teman silahkan taruh seperti ini. Apabila sudah tepat di tengah-tengah, teman-teman tandai dengan jari tangan teman-teman, lalu masukkan hingga jari tangan teman-teman itu menyentuh bagian paling luar dari selenoida ini. Oke, sekarang kita akan mencoba. Perlu teman-teman lihat pada selenoida ini terdapat 8 jumlah kompas. Kompas ini akan menunjukkan ke arah mana kutub utara dan kutub selatan. Saat power supply itu belum dinyalakan, teman-teman dapat melihat bahwasanya di setiap segmen pada selenoida ini arah utara dan juga arah dari kutub selatan itu sama semuanya, baik di ujung sebelah kanan, ujung sebelah kiri maupun pada bagian segmen-segmen kecil ini. Namun apa yang terjadi apabila kita nanti akan memvariasikan arusnya pada power supply? Tentu saja kompas ini akan menunjukkan perbedaan dari arah kutub utara dan juga kutub selatannya. Oke, baik. Yang pertama kita akan mencoba untuk memvariasikan pada arus 0,1 ampere. Atur hingga mentok pada voltage, kemudian kita baru bisa untuk mengatur arusnya. Kita akan menggunakan variasi yang pertama, yaitu 0,1 ampere. Teman-teman dapat melihat di sini terdapat perbedaan pada ujung sebelah kanan itu menunjukkan arah utara, sedangkan pada ujung sebelah kiri menunjukkan arah kutub selatan. Pada bagian segmen-segmen itu juga terdapat perbedaan. Di sini menunjukkan arah utara yang sedikit miring ke sebelah sini, sedangkan pada segmen yang ada pada sebelah kiri itu menunjukkan kutub selatan yang miring ke arah sana. Dari sebelah sini juga demikian, pada segmen ini ke arah sana itu adalah kutub utara. Pada segmen yang ini, kutub selatan itu mengarah ke sana. Sehingga kita nanti bisa menentukan arah dari arus ini dan juga arah dari medan, arah dari kutub utara. Gimana sih? Kita dapat menentukan kemana arah selenoida ini dengan aturan tangan kanan. Sehingga untuk menentukan kemana arah dari medan magnet ini, teman-teman juga bisa menggunakan dengan aturan tangan kanan. Oke, kemudian setelah kita tahu dari arah medan magnetnya, sekarang kita akan mencoba untuk menghitung berapa nilai dari medan magnet yang ada pada bagian tengah selenoida. Kita ukur terlebih dahulu di mana titik tengahnya. Oke, segini, kemudian kita masukkan ke dalam lubang yang terdapat pada selenoida bagian sini. Oke, kita akan coba masukkan. Oke, di sini Gauss meter menunjukkan bahwa besarnya medan magnet yang ada pada tengah selenoida itu adalah 0,718 militesla. Berikutnya kita akan mencoba untuk variasi yang kedua, yaitu 0,2 ampere.
Oke, kita terlebih dahulu Gauss meter supaya dia kembali ke 0. Oke, berikutnya kita akan mencoba lagi. Kita masukkan ke dalam solenoida. Di sini Gauss meter menunjukkan besar dari medan magnet yang ada pada bagian tengah solenoida itu sebesar 1,197 militesla. Kemudian, untuk setiap variasi dari arus dan juga variasi dari solenoida akan dilakukan pengulangan sebanyak 5 kali dan dilakukan berulang-ulang untuk setiap variasi dari arusnya, yaitu 0,1 ampere, 0,2 ampere, 0,3 ampere, 0,4 ampere, dan 0,5 ampere 5 kali pengulangan dan dilakukan juga pada variasi 1000 lilitan. Sekarang kita masuk pada bagian data dan pembahasan untuk percobaan medan magnet solenoida. Berikut merupakan data hasil percobaan pada variasi 500 lilitan dan variasi arus 0,1 ampere, 0,2 ampere, 0,3 ampere, 0,4 ampere, dan 0,5 ampere. Perlu teman-teman ketahui bahwasanya dalam pengambilan data tadi itu tidak tepat menunjukkan 0,1 ampere dan tidak tepat menunjukkan 0,2 ampere. Sehingga kita melakukan pengambilan data ulang yang harusnya itu benar-benar berada pada 0,1 ampere dan benar-benar menunjukkan 0,2 ampere. Di mana data yang kita peroleh untuk 5 kali pengulangan itu kebetulan semuanya seragam, yaitu pada saat variasi 0,1 ampere, besarnya medan magnet sebesar 0,479 militesla, pada variasi 0,2 ampere sebesar 0,957 militesla, pada variasi 0,3 ampere sebesar 1,436 militesla. Dan untuk variasi 0,4 ampere, besarnya medan magnet juga seragam untuk 5 kali pengulangan sebesar 1,915 militesla. Dan untuk variasi 0,5 ampere, untuk 5 kali pengulangan, besarnya medan magnet sebesar 2,334 militesla. Tidak lupa teman-teman juga mencatat variasi dari jumlah lilitan dan juga panjang dari lilitan atau solenoida di sini yaitu sebesar 0,125 meter atau sebesar 12,5 cm. Kemudian silakan teman-teman melengkapi tabel untuk variasi 1000 lilitan. Kemudian kita masuk ke contoh perhitungan. Di sini kita menggunakan variasi jumlah lilitan yaitu 500, kemudian arus sebesar 0,1 ampere, panjang dari solenoida yaitu 0,125 meter, dan diketahui juga besarnya medan magnet dari percobaan atau dari pengukuran sebesar 0,479 militesla. Yang ditanyakan adalah berapa besar medan magnet secara teori dan berapa persentase errornya. Yang pertama, untuk menentukan besarnya medan magnet secara teori, kita menggunakan persamaan B sama dengan mu0 dikali I dikali N dibagi L. Kenapa? Karena dalam percobaan kita menggunakan pengukuran pada pusat solenoida. Sehingga persamaan yang kita gunakan hanya dibagi dengan L saja. Kita masukkan nilai dari mu0 yaitu sebesar 4pi dikali 10 pangkat min 7 dikali 0,1 ampere dikali 500 lilitan dibagi 0,125 meter. Didapatkan besarnya medan magnet dalam satuan Tesla yaitu 0,000524 Tesla dan kita melakukan konversi ke militesla yaitu didapatkan besarnya medan magnet sebesar 0,5024 militesla. Kemudian untuk menentukan besarnya persentase error, kita menggunakan persamaan absolut dari nilai pengukuran dikurangi nilai perhitungan dibagi nilai perhitungan dikali 100%. Kita masukkan datanya yaitu B ukur sebesar 0,479 dikurangi 0,5024
502 dibagi 0,502 dikali 100%, dan didapatkan persentase errornya sebesar 4,581%. Kemudian setelah dilakukan perhitungan, kita akan membuat tabel untuk hasil perhitungan. Berikut merupakan tabel hasil perhitungan untuk variasi 500 lilitan dan variasi arus 0,1 ampere, 0,2 ampere, dan 0,3 ampere. Sebagaimana yang teman-teman dapat lihat pada tabel berikut. Kemudian, ini merupakan tabel untuk kelanjutan variasi arus 0,4 ampere dan 0,5 ampere. Kemudian tidak lupa silakan teman-teman melengkapi untuk variasi 1000 lilitan pada setiap variasi arus yaitu 0,1 ampere, 0,2 ampere, 0,3 ampere, 0,4 ampere, dan 0,5 ampere. Kemudian, untuk poin apa saja yang perlu teman-teman bahas dalam bab pembahasan, yaitu terdiri dari menjelaskan mengenai data dan juga hasil analisis data dari percobaan teman-teman, bandingkan besar medan magnet pada setiap variasi arus pada pengukuran atau percobaan, kemudian bandingkan juga besarnya medan magnet antara pengukuran dan teori. Seberapa besar persentase error pada data teman-teman, dan jelaskan alasannya. Kemudian, silakan teman-teman jelaskan juga apa saja yang mempengaruhi besarnya medan magnet pada solenoida, dan silakan jelaskan apa pengaruh medan magnet solenoida terhadap perubahan arah kompas, dan jelaskan juga bagaimana medan magnet itu dapat terbentuk di sekitar kawat lilitan, dan bagaimana perubahan arah kutub magnet pada sekitar solenoida itu dapat terjadi. Serta jelaskan juga aturan tangan kanan dan juga interpretasinya dalam percobaan yang sudah teman-teman lakukan, dan apakah kaidah tangan kanan itu selaras dengan percobaan yang sudah teman-teman lakukan. Silakan teman-teman jelaskan juga fisis yang terjadi selama percobaan berlangsung, dan teman-teman harus mengkaitkan dengan dasar teori yang sudah teman-teman cantumkan pada bab 2 secara detail, dan silakan teman-teman jelaskan dan juga sebutkan apa saja faktor error dari percobaan teman-teman. Nah, sekian penjelasan terkait percobaan medan magnet solenoida. Untuk penjelasan terkait judul yang lainnya, teman-teman bisa akses di kanal YouTube Laboratorium Fisika Dasar ITS. Sampai jumpa nanti.